Oke, ini adalah Kang Anwar. Beliau berdomisili di Garut. Kemudian ada riwayat pendidikan MI Assalam Sumedang, kemudian MTS Ma'arif Sumedang, kemudian SMK Informatika Sumedang, dan S1 di UIN ya, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, beliau juga berprofesi sebagai pertama yaitu sebagai internet marketer, public speaker, dan founder of businessparfumacademy.com. Nah, kemudian jika kalian pengen main-main nih ke Anwar, ini ada alamat kantornya, yaitu di Jalan Cibaduyut Raya, Komplek Apartemen dan Perkantoran M Square, Ruko B15, Cibaduyut, Kota Bandung. Nah, bisa tuh orang Bandung nih bisa kontakkan sama Kang Anwar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anwar Sanusi. Eh, Perkenalkan diri dulu. Nama saya Anwar Sanusi. Saya alumni UIN Bandung. Saya biasa dipanggil teman-teman saya dipanggilnya Kang Saha. Jadi kalau misalkan orang Sunda nanya ke saya, Kang lamina saha, saya jawab muhun gitu. Sangat simpel gitu. Mungkin kalau di luar orang Sunda agak bingung juga kenapa namanya saha. Ada sejarahnya itu. Pada pertemuan ini saya akan coba mengupas tentang fundamental dari pemasaran digital di era new normal ya. Jadi seberapa penting sih atau bagaimana sih caranya secara teknis kita bisa melakukan digital marketing atau tetap berbisnis meskipun pada kenyataannya sekarang itu kan orang-orang ya bisa dikatakan eh, sangat minim gitu kalau keluar rumah. Kampus aja udah libur hampir setahun ya. Betul. Ketika saya cerita, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Jadi sejak saya kuliah semester 3 itu saya udah aktif di beberapa organisasi termasuk di Senat Tarbiyah ketika itu. Dan kebetulan banget saya punya dianugerahi sebuah skill atau mungkin bisa disebut kelebihan lah kalau misalkan dibandingkan dengan orang yang nggak punya. Yaitu ini pengalaman-pengalaman saya pernah berbagi dari mulai saya masih kuliah semester 1 yang salah satunya itu di PT Noras dan terakhir itu di PT Sejuta Pengusaha. Nah itulah kalau misalkan disebutin satu-satu sangat banyak. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Pada kali ini sebetulnya kalau misalkan saya ngebahas tentang konsep digital marketing itu mesti memerlukan waktu minimal untuk ngebahas konsep ya itu 3 jam, minimal 3 jam baru kita paham bagaimana sih konsep dari digital marketing itu. Tapi pada kesempatan ini saya akan coba percepat karena waktunya kita terbatas ya. Hanya 15 menit katanya. Nah, konsep digital marketing. Banyak di antara teman-teman kita bahkan mereka terutama mereka yang usianya itu udah di atas 26 27 ke sana gitu ya. Mereka pada bingung tuh, bagaimana sih caranya Kang mulai bisnis online? Padahal bisnis online itu mudah banget sekarang. Nggak ada alasan lagi kita hari ini nggak bisnis online. Intinya begini, kalau kita mau mulai bisnis secara online atau membuka usaha yaitu digital marketing, rumusnya cuma dua, misalnya cuma dua. Nah, pertama kita mesti punya produk gitu. Jadi pertama itu kita mesti punya produk. Yang kedua, setelah kita punya produk, kita mesti punya ilmunya, cara marketingnya. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan kita mau ngebahas tentang digital marketing, sebetulnya ada hal yang paling dasar lagi sebelum ini. Kita harus memahami dulu apa itu konsep-konsep dari marketing itu sendiri. Seperti itu. Jadi misalkan kita memahami apa itu marketing, definisi dari marketing. Kemudian kita memahami apa itu selling. Selling itu udah dibagi lagi, ada direct selling, ada indirect selling begitu. Wah, pokoknya sebelum masuk ke digital marketing harusnya kita paham dulu tuh dasar-dasar dari teori-teori marketing itu. Karena nggak mungkin kita bisa sukses di dalam jualan atau membuka sebuah usaha kalau kita sendiri bingung apa sih bisnis itu, apa sih usaha. Maka pentingnya di sini sebuah definisi. Oke.
Namun di sini akan coba saya gambarin buat teman-teman semua, apa sih yang pertama kali yang harus dimiliki dalam membangun digital marketing atau bisnis online. Kalau materi saya ini mungkin lebih ke arah teknis ya. Saya nggak ngasih motivasi, tapi langsung ngasih clue aja, ngasih rangsangan di pikiran. Mudah-mudahan dengan disampaikannya teknis-teknis ini memancing teman-teman yang memang ada niat untuk bisnis untuk lebih memperdalam istilah-istilah yang nanti saya sampaikan ya, seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti kita bisa sharing di sesi tanya jawab. Yang pertama harus kita punya itu adalah toko online. Nah, ada toko online. Jadi kalau kita berbicara bisnis, itu tetap fundamental yang pertama kali yang harus ada itu adalah toko. Nah, toko nih ya. Toko itu kan dulu itu kalau misalkan kita mau buka sebuah jualan, mau buka bisnis usaha, syarat-syaratnya itu pertama mesti ada toko, dan tokonya itu ada syaratnya lagi, mesti di pinggir jalan. Kenapa? Karena memastikan nih, supaya kita pasti ini bahwa ada orang yang lewat yang lihat toko kita seperti itu. Karena nggak mungkin kan kalau misalkan kita mau jualan atau mau buka usaha tapi nggak ada orang yang tahu kita jualan apa. Maka solusinya adalah kita mesti buka toko di pinggir jalan yang rame banyak orang. Nah itu dulu. Tapi hari ini toko itu berubah, didigitalisasi seperti itu. Jadi nggak mesti kita punya toko di pinggir jalan, nggak mesti kita sewa bangunan atau beli bangunan atau bikin bangunan yang wah terlebih dahulu, nggak mesti. Yang mesti kita lakukan adalah membuat toko online. Ini bagian hal yang paling mendasar teman-teman semua dari awak berbisnis online. Nah kalau yang saya contohkan di gambar ini adalah domain. Berarti teman-teman semua mesti menguasai ilmu, salah satu bidang keilmuan yang disebut dengan website. Karena inilah modal kita, modal pertama kali yang paling dasar untuk membangun toko online. Nah ini, jadi berarti ada, silakan dicatat aja, domain dan hosting. Pelajari bagaimana sih cara membuat domain, membuat hosting, dan membuat website. Itu yang pertama ya. Ini macam-macam toko online. Di sini saya mencontohkan ada 4 tipe-tipe toko online yang mungkin teman-teman semua bisa pakai. Ini langsung ke praktis ya. Lagi teman-teman langsung bisa praktikan. Kalau bingung nanti bisa tanya ke saya, save nomor HP saya. Pertama itu yang saya contohkan, yang hijau itu adalah landing page. Landing page. Jadi dalam bisnis online itu kalau kita mau jual sebuah produk, ada yang disebut dengan landing page. Nah, biasanya landing page itu ukurannya tuh slim. Hanya 1 halaman aja. Mungkin teman-teman pernah lihat tuh kalau misalkan kena iklan di Facebook atau ada orang promosi, atau sekarang tuh unik loh. Kalau misalkan undangan pernikahan ada pakai landing page sekarang itu, nggak pakai surat undangan lagi, nggak pakai kertas, tapi dia ngasih link. Nah di link itu ada deskripsi acara pernikahan teman kita, itu ada sekarang. Nah itulah landing page, sama-sama aja. Jadi sebuah katalog yang 1 halaman, tempat di mana si traffic itu landing. Nanti saya jelasin juga apa itu traffic. Yang kedua itu contoh halaman Facebook. Jadi di Facebook itu, Facebook ngasih ke kita fasilitas gratis untuk jualan loh. Namanya fanpage atau halaman. Nah ini salah satu contohnya. Contoh saya jualan parfum, namanya parfum gue. Itu adalah contoh halaman Facebook yang disitu kita bisa posting. Nanti basisnya itu fans. Jadi orang nge-like halaman kita, ketika orang udah nge-like ke kita update status, maka status kita ini akan muncul di orang yang nge-like halaman kita. Mirip-mirip Instagram lah contohnya. Nah selanjutnya itu toko online, katalog. Jadi kita ini bisa kita pakai ketika memang kita mempunyai sebuah brand, yang brand itu banyak banget variannya, misalkan lebih dari 5, lebih dari 10. Maka kita bangunlah domain atau website yang banyak katalog, sehingga si konsumen itu tinggal ngeklik pilih-pilih aja gitu. Nah yang selanjutnya yang keempat tuh ada Shopee atau Tokopedia. Nah ini sangat lumrah banget lah, edukasinya gencar-gencaran dari
pihak Shopee itu sendiri, baik di TV, di Facebook, di Instagram, di mana-mana tuh iklan Shopee gila-gilaan. Ini adalah cara tersimpel, cara yang sangat gratis. Jadi teman-teman siapapun itu, kalau misalkan emang ya pengen jualan online, bingung nih, nggak ngerti landing page, nggak ngerti website, domain hosting, nggak ngerti, meskipun itu semua wajib tapi nggak ngerti, ya udah lewatin aja, langsung aja masuk ke buka Shopee, daftar, pakai nomor HP, registrasi, udah selesai, upload lah produknya. Berarti kan satu PR-nya tuh, kita mesti punya yang namanya produk. Nah, ngomong-ngomong soal produk itu kan ada yang produk yang digital, ada produk yang sifatnya itu fisik. Nah, itu beda-beda, tinggal teman-teman pilih aja pengen produk yang kayak gimana. Oke, next Kang. Oke, nah sekarang kita ngebahas poin penting yang kedua, fundamental yang kedua dalam bisnis online itu adalah traffic. Nah, ini traffic. Apa itu sih traffic? Traffic ini adalah pengunjung. Tadi sudah saya sebutin kan di awal, kenapa sih kita kalau mau bikin toko itu mesti di pinggir jalan? Satu. Nah, dan mesti di tempat yang rame itu. Dan mesti buka tempat itu dulu. Nah, kalau sekarang semuanya dikonversi ke online, sehingga dimanapun tempat kita berada, kita bisa promosiin lewat online. Bagaimana sih promosi lewat online tuh? Di sini saya jelasin ada dua sumber traffic ya, dua sumber traffic yang bisa kita manfaatin. Pertama itu free traffic, traffic yang gratis, atau biasa dikenal di dunia e-commerce itu, internet marketer itu organik ya, organik. Yang kedua itu paid traffic atau traffic yang berbayar. Sekali lagi nih, kenapa sih perlu traffic gitu? Kenapa sih perlu traffic? Karena kalau nggak ada traffic, nggak ada pengunjung. Traffic itu pengunjung, orang yang datang ke toko online kita. Jualan kita nggak akan laku seperti itu, karena nggak akan ada yang lihat. Kalau kita mengacu kepada rumus dari hukum Pareto. Jadi dalam marketing itu ada yang disebut dengan hukum Pareto katanya. Dari 1.000 orang yang ngelihat iklan kita atau ngelihat toko kita, dari 1.000 orang mungkin 100 orang yang tertarik gitu, 10%-nya. Nah, dari 10 orang yang tertarik itu, 100 orang yang tertarik itu, mungkin 10 orang yang beli. Seperti itu. Tergantung seberapa masifnya promosi kita kepada calon konsumen kita. Itu traffic. Jadi ada free traffic dan ada yang disebut dengan paid traffic. Nah, paid traffic itu adalah traffic yang berbayar. Jadi nah ini nih ada Facebook Ads gitu, ada Google Ads, ada Instagram Ads gitu, ada juga sekarang TikTok Ads. Banyak banget lah sesuatu yang berbau ads itu ya disebut dengan paid traffic. Apa sih bedanya antara free traffic dan paid traffic? Kalau free itu kan gratis, jadi ya sewajarnya ada si kita dapetin konsumen atau calon prospek, calon konsumen kita itu ya sesuai dengan yang gratisan itu. Tapi kalau misalkan kita mau lebih powerful, mau jualannya makin jos, makin garang, wah orderannya membludak, kita mesti pakai yang disebut dengan paid traffic yang tadi saya sebutin, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, apalagi ya YouTube Ads. Pokoknya sesuatu yang bersifatnya ads itu disebut dengan paid traffic. Dan sepengalaman saya untuk mempelajari teknik-teknik ini, dan kalau misalkan teman-teman ikutan workshop tuh minimal 8 juta, dan saya beberapa kali ikutan workshop seperti ini, ya alhamdulillah gitu, hasilnya luar biasa lah, berdampak banget buat kehidupan. Bahkan sebelum lulus kuliah itu ya bisa mandiri gitu, bisa beli kendaraan sendiri gitu, bikin rumah, nggak pusing lah kalau lulus kuliah itu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih tertarik terjun ke dunia digital marketing, bisnis online, terus bingung nih gimana cara memulainya, gampang, tenang, hubungi aja saya, atau bisa nih bisnisparfumacademy.com, cari aja. Insya Allah saya udah biasa sama teman-teman itu ngasih pelatihan gratis, terutama kepada mahasiswa seperti itu. Oke, itu adalah paid traffic. Jadi
Intinya strategi cara untuk ngedatangin pengunjung ke toko online kita. Oke, lanjut Kang, next. Dasar dari marketing itu adalah terjadinya closing atau closing itu terjadinya penjualan. Intinya itu sih jualan online tuh. Jadi kalau misalkan ada orang yang bikin teori bisnis online tuh ribet banget, enggak ribet. Yang disebut dengan bisnis online tuh bisnis online itu adalah salah satu metode yang dilakukan secara online dalam marketing, dalam melakukan penjualan. Jadi nggak ribet-ribet juga. Yang ribet itu ya belajar di awalnya doang, memahami istilah-istilah, memahami hal teknis, dasar-dasar kita harus kuasain. Kalau misalkan kita udah nguasain semua, insya Allah kesannya gampang. Tapi kuncinya dalam bisnis itu, baik online ataupun offline, kuncinya di sini nih, terjadinya closing. Nah, supaya terjadi closing atau terjadinya penjualan, maka kita mesti minimal mematuhi 5 poin ini, gitu kan? Bolehlah kita sebut dengan protokol closing, gitu kan? Protokol supaya terjual. Pertama, kita punya produk nih. Produk kita tentuin dulu nih. Kira-kira usia berapa ya yang bakal beli produk kita ini? Satu nih, usia berapa? Yang kedua, oke, produk ini usianya udah ketahuan. Sekarang jenis kelaminnya apa nih? Misalkan kita jual produk sekarang tuh yang lagi tren di online tuh ada juga nih, jualan khusus underwear. Siapa sih yang beli jenis kelaminnya? Oh, ternyata perempuan. Tentu kan segmentasinya perempuan. Yang kedua, di mana sih orang-orang yang banyak membutuh, yang banyak minat atau yang memungkinkan produk kita ini dicari sama konsumen? Lokasinya di mana? Jadi tentu ini di kota mana, kalau misalkan di kecamatan, di provinsi mana, kalau misalkan kita ngomongin negara ya negara mana gitu. Itu lokasinya itu mesti kita tentuin dulu. Nah, makanya ada yang disebut dengan customer persona. Dalam teori marketing itu ada customer persona. Jadi tipe-tipe konsumen itu kayak gimana sih, kita breakdown dulu. Selanjutnya interest itu kegemaran, kesenangan. Nah, orang-orang yang bakal beli produk saya ini kira-kira kegemarannya apa sih gitu, nongkrongnya di mana sih, misalkan gitu. Kita mesti tahu, mesti ngerti nongkrongnya itu di mana. Nah, selanjutnya perilaku atau behavior. Nah, behavior ini perilaku. Contoh misalkan dia pakai handphone merek apa, jaringan internet pakai jaringan apa, laptop pakai laptop apa, pakai browser apa, aplikasi apa. Ini penting diketahui. Dan syarat-syarat terjadi closing ini hari ini bisa diselesaikan dengan digital marketing. Nah, di sini saya mau simulasiin tentang ini terakhir tentang Facebook Ad. Coba next, Kang. Ini terakhir di. Oke, next. Yang slide terakhir aja. Nah, ini Facebook Ads. Jadi dalam digital marketing, kita bisa menargetkan orang di Facebook itu sangat tepat berdasarkan tadi usia, jenis kelamin, interest, kemudian lokasi, sangat tertarget dan sangat terperinci. Inilah salah satu metode paid traffic yang saya pakai hari ini. Dan banyak orang-orang yang menguasai teknik digital marketing ini, mereka hidupnya berubah karena memang ini strategi marketing yang sangat efektif pada zaman ini. Ini menggunakan Facebook. Nah, itu adalah beberapa hal paling mendasar dan beberapa teknik-teknik mendasar yang saya jelaskan secara umum karena waktunya terbatas. Teman-teman kalau misalkan masih penasaran, nanti bisa hubungi aja nomor saya atau cari di Facebook saya. Oke, seperti itu.